Halo sahabat Aspekindo, tahukah kalian bahwa 2/3 dari total wilayah Indonesia adalah lautan? Tentunya sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak, maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara maritim. Salam semangat, salam maritim. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Aziz, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, IPB University. Nah, jadi negara maritim diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Maka dari itu, kita tahu sendiri bahwa salah satu negara maritim terbesar yang ada di dunia adalah negara kita, yakni negara Indonesia. Keuntungan negara Indonesia sebagai negara maritim antara lain adalah industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Serta tidak lupa, di tempat yang saya datangi kali ini adalah potensi terbesar dalam dunia kemaritiman di Indonesia, yakni adalah penangkapan ikan. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Contohnya di Pelabuhan Ratu kali ini, di kawasan Pelabuhan Ratu, alat tangkap yang digunakan oleh nelayan antara lain adalah rawai serta bagan. Akan tetapi, kita kali ini akan membahas alat tangkap bagan. Bagan atau bagang adalah suatu alat penangkapan ikan yang menggunakan jaring dan lampu, sehingga alat ini bisa digunakan untuk light fishing atau penangkapan ikan yang memanfaatkan cahaya. Bagan sendiri biasanya terbuat dari bambu, serta target penangkapannya adalah ikan-ikan pelagis atau ikan teri atau ikan yang berada di permukaan perairan. Di belakang saya ini merupakan perikanan tangkap menggunakan alat tangkap bagan. Alat tangkap bagan sendiri dioperasikan pada saat malam hari, sehingga pada saat sore hari ini nelayan sedang melakukan persiapan. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pada sore hari nelayan akan melakukan persiapan, sehingga pada malam hari nelayan siap untuk menangkap ikan menggunakan alat tangkap bagan. Dan biasanya nelayan akan kembali lagi ke daratan pada saat pagi hari atau ketika matahari sudah terbit. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa alat tangkap bagan dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama ada alat tangkap bagan tancap. Bagan tancap sendiri biasanya dioperasikan tidak jauh dari bibir pantai. Yang kedua ada alat tangkap bagan apung. Nah, untuk bagan apung ini biasanya dioperasikan lebih jauh daripada bagan tancap karena dia tidak mengandalkan untuk penancapan pada dasar perairannya menggunakan tong sebagai pelampungnya. Transportasi yang digunakan oleh nelayan untuk menuju bagan masing-masing yang berada di tengah lautan adalah kapal seperti ini. Biasanya nelayan pergi secara berkelompok atau dengan teman-temannya. Perbekalan dari nelayan sendiri untuk satu malam menginap di bagan adalah bahan bakar minyak tentunya, untuk bahan bakar penggunaan lampu, serta tidak lupa bekal-bekal makanan. Ini adalah saya ketika saya membantu nelayan untuk menaikkan kapal ke bibir pantai agar dengan mudah menaikkan bekal-bekal yang dipersiapkan nelayan untuk menuju bagan. Hasil tangkapan dari nelayan sendiri cukup meningkat atau cukup banyak ketika berada pada musim ikan, yakni pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, hingga November. Tapi ketika Desember, Januari, Februari, ikan akan hilang karena terdapat musim barat. Disitulah pendapatan nelayan akan menurun drastis. Didukung dengan adanya wilayah laut Indonesia yang sangat luas, serta suburnya tanah air kita, maka sumber daya ikan yang ada di Indonesia cukup melimpah. Dibutuhkan peran generasi muda untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Maritim Jaya, Indonesia Jaya. Bermain-main di wilayah pesisir pantai Indonesia sangatlah menggembirakan, apalagi ketika kita bisa berbincang dengan nelayan dan menambah wawasan yang kita ketahui.
Maritim Jaya, Jaya Indonesia, Aspekindo satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.